Assalamualaikum. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan pemahaman pada pelajaran hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar pada bab 3. Adapun judul pelajaran kita di bab 3 ini pada pelajaran agama Islam ini yaitu indahnya saling menghargai. Semoga pelajaran hari ini dapat menyenangkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di bab 3 ini kita akan mempelajari berbagai macam materi. Yang pertama, materi tentang keragaman sebagai sunatullah. Baik anak-anak semua, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, budaya, warna kulit, dengan ciri khas masing-masing. Saling menghormati, saling menghargai adalah modal utama untuk kita hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Dengan kata lain, keragaman adalah fenomena alam yang ada di seluruh alam semesta ini, yang ada di kehidupan manusia ini. Dalam ajaran agama Islam, konsep keragaman sering disebut sebagai sunatullah. Lalu apa saja contoh dari sunatullah tersebut? Yang pertama adalah keragaman budaya. Di kelas ini tentu banyak yang berasal dari budaya ataupun suku yang berbeda-beda. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang dari suku Jawa? Tentu ada. Ada yang suku Padang? Tentu ada. Ada suku Batak ataupun suku-suku lainnya, suku Mandailing, dan masih banyak lagi suku yang ada di kelas ini beraneka ragam. Lalu contoh yang kedua adalah keragaman agama. Di sekolah kita ini mungkin banyak terdapat agama yang berbeda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, maupun ada juga yang beragama Buddha. Nah, dari agama tersebut, hendaklah kita saling menghargai, hendaklah kita akur, saling menghormati. Lalu apalagi? Contoh yang ketiga adalah keragaman bahasa. Ada di antara kita mungkin dari suku Jawa, ada yang bisa berbahasa Jawa. Ada suku Mandailing, ada yang bisa berbahasa Mandailing. Namun di kelas kita ini di sekolah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah, tetapi gunakan bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu contoh yang keempat adalah keragaman sosial dan ekonomi.
Manusia hidup dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang mungkin orang tuanya pendidikannya sarjana, ada yang tamat SMP, ada yang mungkin tidak tamat sekolah, dan lain sebagainya. Ini salah satu keragaman. Lalu selanjutnya anak-anak semua, ada tentang keragaman, keterampilan, dan bakat. Di antara Ananda semua ini, anak-anak murid semua ini, pasti memiliki bakat dan keterampilan berbeda-beda. Ada yang mungkin hobinya bermain bola, bagi perempuan hobinya mungkin masak, dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan satu kesatuan, merupakan keragaman sebagai sunatullah. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana ajaran Islam terhadap agama selain Islam? Ananda semuanya, ada sebuah hadis yang direwayatkan oleh Muslim yang artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Jadi Ananda semua, kita sebagai umat Islam juga diperintahkan, juga dibolehkan untuk berbuat baik kepada agama selain Islam. Selain kita saling hormat menghormati antar umat beragama, kita pun tidak boleh membenci. Kita tidak boleh mengolok-ngolok agama selain agama kita. Kita juga boleh untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Andai mereka butuh bantuan kita, silakan kita bantu dia dengan sebisa kita. Jangan pandang ia dari agama lain. Dia bukan agama kita. Itu tidak dibenarkan. Dan selanjutnya, dalam hal keadilan. Islam, agama kita, sangat menekankan pentingnya tentang keadilan sosial dan perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang agama, ras, ataupun etnis. Sangat penting untuk diingat bagi kita semua, bagi anak-anak semua, bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam ajaran-ajaran kebaikan di berbagai agama apapun itu, tapi tetap juga ada perbedaan, baik dalam keyakinan kita, baik dalam praktek ibadah kita, dan agama-agama yang memiliki cara yang berbeda dalam memahami, dalam menerapkan konsep kebaikan, serta praktek-praktek menurut agama mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa kebaikan dan moralitas adalah nilai yang sangat penting yang harus ada pada diri kita, yang harus ada pada diri setiap manusia agar terciptanya hidup yang saling menghargai sehingga terwujudlah hidup kita yang aman, tentram, dan damai. Inilah yang perlu kita sama-sama untuk menjaganya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya. Dan selanjutnya adalah tentang akhlak mulia. Bagi anak-anak semua, jika kalian sudah ada sikap saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, baik itu dari suku yang berbeda, maka di dalam diri kalian akan tertanam akhlak yang mulia, akhlak yang baik.
Apa saja contoh dari akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu? Yang pertama adalah suka menolong teman. Menolong teman juga merupakan contoh dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apalagi teman tersebut dalam kesusahan, hendaklah kita bantu. Kita tolong dia. Ada teman terjatuh dari sepedanya, kita bantu dia. Kalau luka, kita bantu untuk membawanya, mengobatinya. Nah, begitulah kira-kira. Lalu selanjutnya, berkata yang baik. Tidak pernah bentak-bentak, nggak pernah marah-marah, ngomongnya nggak ngotot-ngotot, ngomongnya yang santun, lemah lembut. Lalu akhlak mulia yang selanjutnya adalah bersikap sopan. Bersikaplah kita sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada orang tua kita, kepada guru. Andai kita lewat di depan mereka, merunduklah punggung kita. Hormat santunlah kita kepadanya. Ini adalah akhlak yang mulia. Lalu, tidak pernah mengejek teman. Ini kadang emosi. Teman buat jengkel sedikit diejek, ejek-ejekan, terakhir berkelahi, berantem. Nah, ini mencerminkan akhlak yang tidak mulia kalau berantem, berkelahi. Tapi tidak boleh, janganlah mengejek teman. Hendaklah mempunyai sifat pemaaf. Lalu akhlak yang mulia adalah rajin belajar. Nah, siapa yang rajin belajar? Berarti dia mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Siapa yang tidak rajin belajar, mulai sekarang rajinlah belajar agar kita mempunyai akhlak yang baik. Selanjutnya, jika kalian sudah memiliki sikap akhlak yang mulia, maka kalian sudah termasuk mewujudkan sikap toleransi. Apa saja contohnya? Yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak pernah mengejek teman, baik itu dari berbeda suku maupun agama. Kemudian selanjutnya, tidak ikut acara dari keagamaan yang berbeda, keyakinan yang berbeda dengan kita. Inilah sikap dari toleransi antar umat beragama. Mengapa kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti acara keagamaan dari agama lain selain agama kita? Karena hal tersebut telah dilarang oleh ajaran agama kita sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kafirun telah dijelaskan bahwa tidak ada kompromi di dalam hal akidah keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dalam ibadah yang berbeda. Itulah alasannya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita ini bahwa mempunyai sikap toleransi berarti sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita mempunyai sikap toleransi. Baik sesama agama, berbeda agama, satu suku dan berbeda suku, maka akan terciptanya lingkungan yang harmonis, aman, tentram, nyaman, dan damai. Inilah yang kita harapkan. Jadi, anak-anak semua, hendaklah kita jaga toleransi antar umat beragama ini. Sehingga kita akan terwujud lingkungan yang tentram, aman, dan damai. Yaitu indahnya sikap saling menghargai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.